Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi kita lanjutkan pembelajaran di part yang kedua. Setelah part yang pertama kita belajar untuk menggunakan ChatGPT membuatkan soal 50 soal tentang topik yang pertama, yaitu tentang zakat hasil tanah yang disewakan dalam modul profesional ya, bahwa memang di yang pertama ini, topik yang pertama pembahasannya tentang zakat hasil tanah yang disewakan. Tentunya sebelum kita belajar tentang soal, alangkah baiknya kita pahami dulu materi-materi yang ada pada topik pertama tersebut. Oke, kita coba baca satu persatu. Nomor pertama di sini, secara etimologi kata zakat berarti A. Ibadah dan pengorbanan. B. Suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Nah, di sini kalau kita udah menemukan jawabannya, untuk menghemat waktu, langsung saja kita jawab bahwa nomor 1 itu adalah jawabannya B. Ya. 2. Apa yang menjadi dasar hukum utama kewajiban zakat dalam Islam? A. Hadis dan pendapat ulama. B. Al-Quran dan hadis. C. Kitab-kitab fikih. D. Ijtihad ulama. Sudah pasti sumber hukum utama dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis. Nomor 2 jawabannya B. Nomor 3, dalam Quran surat Asy-Syam ayat 9, zakat dihubungkan dengan A. Kebersihan diri, B. Keberkahan harta, C. Kemakmuran ekonomi, D. Kesempurnaan ibadah. Ini jawabannya adalah A. Kebersihan diri. Berdasarkan istilah, zakat adalah A. Sedekah sunnah bagi yang mampu, B. Pajak wajib untuk semua umat Islam, C. Harta tertentu yang wajib diberikan kepada mustahik, D. Infak untuk membangun masjid. Ayo silahkan pilih jawaban mana yang benar. Jawaban yang betul adalah C. Harta tertentu yang wajib diberikan kepada mustahik. 5. Siapa yang termasuk mustahik zakat? A. Orang kaya, udah pasti tidak ya. B. Fakir, miskin, dan amil zakat. Nah, C. Semua umat Islam tanpa kecuali. D. Orang yang memiliki utang kecil. Jawaban yang benar adalah B. Fakir, miskin, dan amil zakat. Berarti kita juga harus mengetahui mustahik zakat yang ada di dalam Al-Quran surah At-Taubah yang ada 8 kelompok atau 8 golongan. 6. Hukum zakat dalam Islam adalah A. Sunnah muakkad, B. Wajib bagi yang mampu, C. Mubah bagi yang ingin berbagi, D. Wajib bagi semua umat Islam. Silahkan dipelajari di mana. Jawaban yang paling benar adalah B. Wajib bagi yang mampu. Karena yang tidak mampu mah bukan wajib zakat, tetapi termasuk kepada orang yang berhak menerima zakat. 7. Tanah yang disewakan termasuk kategori zakat. A. Pertanian, B. Penghasilan, C. Perdagangan, D. Zakat mal. Jawaban yang benar adalah A. Zakat pertanian. Nomor 8. Pendapat Abu Hanifah tentang zakat hasil tanah yang disewakan menyatakan bahwa A. Penyewa tanah wajib mengeluarkan zakat, B. Pemilik tanah wajib mengeluarkan zakat, C. Keduanya berbagi kewajiban zakat, D. Tidak ada kewajiban zakat. Ini menurut pendapat Abu Hanifah bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah pemilik tanah. Karena apa? Menurut Imam Abu Hanifah tidak bakal ada hasil tanah kalau tidak ada tanahnya. Nomor 9.
Jika tanah diairi dengan air hujan, besaran zakatnya adalah A. 2,5%, B. 5%, C. 10%, D. 15%. Jawaban yang benar adalah 10%. Karena airnya tidak mengeluarkan modal. Beda lagi kalau kita menggunakan modal pribadi, contoh menyewa mesin air, nanti zakatnya besarannya adalah 5%. Nomor 10. Apa yang menjadi syarat utama harta wajib dizakati? A. Mencapai haul dan nisab. B. Dimiliki oleh orang kaya. C. Berupa uang tunai. D. Digunakan untuk kepentingan umum. Jawaban yang benar adalah A. Mencapai haul dan nisab. Haul itu adalah putaran 1 tahun. Kalau nisab itu mencapai minimal zakat atau batasan orang yang wajib zakat. 11. Istilah haul dalam zakat merujuk pada A. Kadar minimal zakat. B. 1 tahun kepemilikan harta. C. Jenis harta yang dizakati. D. Syarat wajib zakat. Jawaban yang benar adalah 1 tahun kepemilikan harta. Nomor 12. Dalam zakat hasil tanah yang disewakan, perbedaan pendapat terjadi karena A. Apakah tanah termasuk harta produktif? B. Siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat? C. Apakah zakat hasil tanah boleh digantikan dengan sedekah? D. Apakah zakat wajib bagi semua penyewa? Jawaban yang benar adalah B. Siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Nomor 13. Menurut jumhur ulama, zakat hasil tanah yang disewakan wajib dikeluarkan oleh, ini menurut jumhur ulama, A. Pemilik tanah. B. Penyewa tanah. C. Pemerintah. D. Lembaga zakat. Ayo silakan tentukan pilihan jawabannya. Jawaban yang benar adalah B. Penyewa tanah. Nomor 14. Zakat hasil tanah yang disewakan tidak dikenakan syarat A. Haul. B. Nisab. C. Kepemilikan. D. Mustahiq. Jawabannya adalah A. Haul. Nomor 15. Hadis yang menjelaskan zakat hasil tanah menyatakan bahwa zakat yang diairi dengan tenaga manusia sebesar, jawabannya A. 2,5%, B. 5%, C. 10%, D. 12,5%. Jawabannya adalah B. 5%. 16. Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam, B. 4 mazhab Islam, C. 3 pilar tauhid, D. 5 hukum syariat. Jawabannya adalah A. 5 rukun Islam. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 141 Allah memerintahkan A. Menyimpan hasil panen, B. Mengeluarkan zakat saat panen, C. Menjual hasil panen dengan harga tinggi, D. Membayar pajak kepada negara. Jawabannya adalah B. Mengeluarkan zakat saat panen. Nomor 18. Salah satu manfaat zakat adalah A. Menambah kekayaan muzaki, B. Membersihkan harta dan jiwa, C. Mengurangi kewajiban sholat, D. Menyuburkan tanah yang disewakan. Jawaban yang benar adalah B. Membersihkan harta dan jiwa. Itu sesuai di dalam Al-Quran ya. Nomor 19. Mazhab yang berpendapat bahwa pemilik tanah wajib mengeluarkan zakat adalah A. Imam Syafi'i dan Hambali, B. Imam Maliki dan Hanafi, C. Imam Hanafi, D. Jumhur ulama. Jawabannya adalah C.
20. Jika seorang petani menyewa tanah dan menanam padi, siapa yang wajib berzakat menurut jumhur ulama? A. Pemilik tanah, B. Penyewa tanah, C. Pemerintah, D. Bank. Jawaban yang benar adalah penyewa tanah. Itu baru 20 soal. Jika ada jawaban yang dirasa salah atau tidak tepat, silahkan komentar di kolom komentar, dikasih nomor berapa dan jawaban yang benarnya jawaban apa. Terima kasih, nanti kita lanjutkan di video-video berikutnya untuk latihannya.